teman-teman, selamat datang di video pembelajaran saya. Saya atas nama Mariani Bandi, kelas 2021B, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah teman-teman, kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang hakikat hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, karakteristik hak asasi manusia, dan juga deklarasi universal hak asasi manusia atau DUHA. Nonton sampai selesai video ini ya teman-teman. Hakikat hak asasi manusia. Jadi teman-teman, hakikat hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan hak yang tidak dapat diabaikan dan tidak tergantung pada pengakuan negara, masyarakat, ataupun manusia lain. Adapun definisi HAM menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Berikut teman-teman jenis-jenis hak asasi manusia. Teman-teman, hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak ini mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dan partisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Yang kedua teman-teman, hak fundamental. Hak ini yaitu hak yang dijamin melalui konstitusional dan tidak dapat dilanggar oleh siapapun, termasuk otoritas negara. Yang ketiga teman-teman, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis ini berfokus pada hak-hak yang menjamin kesejahteraan dan kondisi hidup yang layak. Contohnya meliputi hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan hak atas perlindungan sosial. Dan yang keempat teman-teman, hak hukum. Hak ini yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir teman-teman, hak pribadi. Hak pribadi ini teman-teman, hak untuk kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengusul pendapat, dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Berikut teman-teman karakteristik hak asasi manusia. Jadi teman-teman, karakteristik hak asasi manusia ini teman-teman dapat dibagi menjadi 4 karakter. Yang pertama hakiki. Hakiki artinya HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. HAM merupakan anugerah dari Tuhan agar manusia hidup terhormat dan bermartabat. Yang kedua teman-teman, universal. Universal ini artinya HAM berlaku untuk semua orang di dunia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Yang ketiga teman-teman, tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut ini artinya teman-teman, hak tidak dapat diserahkan atau dirampas oleh orang lain. Mencabut HAM orang lain adalah pelanggaran hukum. Yang keempat teman-teman, tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi ini artinya teman-teman, HAM tidak bisa dibagi-bagi, diwakili, dialihkan, atau dipisah-pisahkan. Semua hak memiliki status yang sama dan diperlukan untuk melindungi martabat manusia. Berikut teman-teman, saya akan menjelaskan tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM ini merupakan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
DUHAM merupakan hasil dari pengalaman Perang Dunia II dan dehumanisasi yang terjadi selama perang tersebut. DUHAM merupakan dasar dari berbagai perjanjian internasional, konstitusi, dan undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia. DUHAM memiliki 30 pasal yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya tanpa diskriminasi. Beberapa hak asasi manusia yang tercantum dalam DUHAM diantaranya, yang pertama, hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan. Yang kedua, hak atas kesetaraan di mata hukum. Yang ketiga, hak atas pendidikan. Yang keempat, hak atas jaminan kesehatan. Yang kelima, hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan. Yang keenam, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Dan yang terakhir, hak untuk memeluk agama. Baik teman-teman, sampai di sini saja video saya. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman.